Lily duduk termenung di kamarnya. Sudah banyak kegiatan dia lakukan di dalam rumah. Bahkan merapikan isi kulkas pun sudah. Membenarkan posisi hiasan-hiasan sudah. Gabut astaga. Lily merebahkan tubuhnya di atas kasur. Begitu kebosanan. Jikapun ke kantor Haidar akan tetap sama bosannya. Punya teman so sibuk, kayak yang bener kerja aja, celotehnya seraya mengetikkan celotehan lalu dia kirim ke grup. Lagi-lagi sepi. Lily menghela nafas berat dan tak lama ponselnya bersuara. Notifikasi yang dia harapkan bukan spam. Bram. Gue santai, ada apa Li? Lily menggaruk kepalanya. Waduh. Kalau Haidar baca bisa perang dingin, gumamnya. Lily mendudukkan tubuhnya hati-hati karena perutnya tidak sedatar dulu. Lily sebenarnya hanya ngilu, takut kenapa-kenapa. Balesnya gimana ya? Gue gak gila kali ngajak Bram main. Hingga dering panggilan masuk muncul membuat Lily terkejut sangat. Nama Haidar tertera. Halo? Ada apa? Kenapa koar-koar di grup? Gue mau keluar kantor, mau ikut. Gak usah, lo lagi kerja. Mumpung gue di luar, lo siap-siap. Gak usah minta perhatian, Bram. Lily melongo, menatap ponselnya yang kini panggilan teleponnya sudah terputus. Siapa juga yang minta perhatian, Bram? Dumel Lily lalu melempar ponselnya ke kasur. Lily pun bergegas siap-siap. Tunggu. Haidar keluar jelas bukan main. Pasti ketemu klien? Mungkin, jadi gue harus pakai yang benar, gumamnya. Lily tersenyum menyambut Haidar yang sudah berdiri di samping mobil. Membukakan pintu mobil untuknya. Lily memeluk Haidar sekilas dan Haidar mengecup puncak kepala Lily lalu membantunya duduk dan Haidar pun ikut duduk. Kita langsung ke tempatnya, Pak. Perintah Haidar. Mobil pun melaju ke tempat tujuan. Hari ini cukup macet. Kebosanan. Haidar merangkul Lily, mengusap rambutnya. Lily menatap Haidar lalu mengangguk. Lo dandan? Tanya Haidar mengalihkan topik. Dia usap samping wajah Lily, mengamatinya yang berbeda hari ini. Terlihat lebih dewasa. Kayak badut ya? Tanya Lily terlihat kurang percaya diri. Merogoh tas mahal itu untuk mengeluarkan cermin namun Haidar tahan. Lo cantik, cocok. Lebih gak kelihatan bocahnya, gue suka, rasanya gue mau mandang lo terus. Pujinya. Lily memalingkan wajahnya sesaat, dia salah tingkah. Bisa-bisanya wajah terasa panas, jantung tak biasa hanya karena ucapan buaya Haidar. Kok diam? Haidar memiringkan kepala, menatap wajah salah tingkah Lily agar lebih jelas. Gue harus salto. Sewot Lily saking salah tingkahnya. Haidar mengecup 2 kali pipi Lily lalu memeluknya sekilas. Kita ketemu klien, untungnya lo pinter gak pakai kaos dan celana pendek. Balasnya. Ya iyalah, gue pinter dari dulu kali, narsisnya dengan angkuh, tak lupa rambutnya dia kibaskan. Haidar tidak mendebat, dia hanya diam mengistirahatkan tubuhnya yang seharian ini bekerja tak berjeda sampai mengabaikan Lily yang kebosanan. Malam ini jangan begadang, besok harus ikut ke kantor. Gue butuh, Haidar menjeda lalu berbisik. Tukang pijat plus-plus, lanjutnya tepat di telinga Lily. Lily sontak menepuk dada bidang Haidar. Ceka. Lo ya. Sebalnya. Haidar mengulum senyum lalu memilih memejamkan mata. Ada beberapa menit perjalanan, dia akan memanfaatkannya. Lily pasti maklum. Lily hanya memandang wajah Haidar. Terlihat agak kurus.
Lily sedih, dia akan semakin giat memperhatikannya. Lily memeluk Haidar, membiarkan kepala Haidar bersandar di bahunya. Posisi memang terlihat tak nyaman tapi Haidar tidak terganggu, pasti nyaman baginya. Jasnya buka biar gak kusut, bisik Lily. Haidar menurutinya dan kembali memejamkan mata. Besok dia harus ke dokter untuk memeriksa keadaannya dan meminta vitamin. Haidar merasa tubuhnya sudah mulai bereaksi tidak enak. Jangan sampai sakit dan merepotkan semua orang. Tante Gir 4 nanogram. Dumel Lily dengan nafas memburu emosi. Dia duduk di jok belakang dengan Haidar di sampingnya, sedang memastikan perjanjian tidak ada kesalahan. Entah berapa kali Haidar memeriksanya, dia benar-benar teliti. Kelihatan gatel. Dadanya kian kembang kempis. Tak terima mata genit itu menelusuri Haidar. Seolah mendambanya padahal sudah jelas ada sosok istri di sampingnya sedang buncit. Haidar menutup berkas itu. Perjanjian sudah sesuai. Saatnya menenangkan si bumil garang yang tak berhenti misuh-misuh. Gue gak respon, Li. Haidar mengusap bahu Lily menenangkannya. Dia itu gak ngerti apa. Bibirnya bergetar, kedua matanya mulai berkaca-kaca. Ada gue loh. Suaranya mulai berat. Jangan nangis, Haidar meraih kepala Lily, membiarkan kedua mata basah itu terbenam di bahunya. Gue kesel. Gue cemburu. Jelasnya tanpa gengsi lagi. Entah keceplosan mungkin. Karena setelahnya Lily diam. Haidar mengurai pelukan. Cemburu? Serius nih? Tanyanya. Sebel. Jangan mancing-mancing. Teriak Lily dengan berderai air mata. Astaga bumil satu ini. Oke, jadi udah berhenti nangis. Haidar menyekanya lalu menekan tombol sekat mobil agar privasinya tidak dilihat sopir. Haidar mengecup 2 kali bibir Lily lalu selanjutnya kembali menempel dengan pergerakan. Gue juga cemburu soal, Bram. Bisiknya setelah P4 Good 4N itu terlepas. Lily mengerjap dengan mencoba mengatur nafasnya. Gue tahu. Lily kembali menarik tengkuk Haidar dan saling M3M4 Good lagi, kali ini lebih menggebu. Lily menjauhkan wajahnya, mengatur nafas dengan membiarkan lehernya dikecup ringan. Dan diusap Haidar saat sadar kalau lipstick kini pindah ke leher bekas kecupannya. Lily tertawa pelan saat melihat bibir Haidar begitu cemong oleh lipstiknya. Dengan gesit Lily menyeka bibir itu oleh jemarinya langsung. Kurang minum ya? Bibirnya kering, komentar Lily. Haidar hanya bergumam. Pasti dia lupa minum, setiap detiknya sibuk bekerja jika di kantor. Minum pun saat makan siang mungkin, itu pun jika tidak melewatkan makan siang. Gue bawa botol isi 2 liter, gue absen setiap hari lo berapa kali ngisi botol. Makin banyak, gue kasih bonus kalau lagi minta jatah. Tanpa berpikir Haidar langsung merespon. Setuju. Jawabnya. Lily mendengus, mencubit bibir itu lalu mengecupnya membuatnya kembali belepotan. Jelek banget lipstiknya, beli lagi nanti ya. Yang lebih awet gak bikin belepotan. Setuju. Lily berdecak. Kalau soal sentuh menyentuh cepat amat ya, sindirnya lalu menjawil hidung Haidar. Haidar mengusap perut Lily, mengecupnya lalu kembali mengecup bibir Lily. Love you, bisiknya begitu pelan namun lembut. Lily terdiam sejenak. Saking tiba-tiba dan juga mendebarkan. Kenapa masih kaget aja? Kekeh Haidar lalu M3 ngulum lagi bibirnya dengan gemas tak lama. Yah, jadi belepotan lagi. Omel Lily sebagai peralihan. Haidar pun mengusap bibir Lily yang sama belepotan.
Beli lipstiknya benar-benar harus yang bagus, soalnya bibir ini obat lelah gue, ujarnya. Lily mencoba tidak gugup. Aku antar belinya, tunggu aku libur ya, sayang. Astaga! Lily sangat-sangat merinding. Sampai membatuk kaku, dia geli. Lily menoleh saat pintu ruangan Haidar terbuka. Dia jelas senang, berarti meeting Haidar sudah selesai. Udah beres. Senyum Lily luntur saat sosok lain muncul di belakang Haidar. Hai, sapa Nabila. Haidar menghampiri Lily, mengecup keningnya. Meeting udah beres. Jawabnya atas pertanyaan Lily sebelumnya. Dia ngapain? Nabila tersenyum. Gue datang sebagai perwakilan, papa gak bisa hadir. Jawabnya dengan senyum formal. Lily memicing sesaat. Instingnya jelas tahu. Tapi okelah. Lily mencoba mengabaikannya dan percaya pada Haidar. Nih, gue bawa titipan. Minggu lalu papa pulang dari La, Nabila mengulurkan paperback. Gak usah, Nab. Tolak Lily dengan senyuman. Ini buat Haidar kok. Senyum Lily sontak lenyap. Lily ingin menjambak Nabila. Dia benar-benar mengibarkan bendera perang. Lain kali gak usah, Haidar menerimanya, menyimpan paperback itu di meja. Lily tersenyum puas saat Haidar membalas dengan dingin. Diambil pun hanya sebatas menghargai. Gue pamit, minggu depan meeting di luar ya, gue yang atur. Kata Nabila. Papa lo gak pulang? Masih akan di sana. Kenapa gak bilang meeting sama dia? Sewot Lily. Haidar melepas jasnya. Gak mungkin aku bawa kamu masuk. Jawabnya kalem lalu kembali bersandar mengistirahatkan punggungnya. Bukan gitu maksud gue, Lily menghela nafas pendek. Maksudnya tuh, bilang aja. Bilang doang, lanjutnya. Kapan ngikut aku kamu? Haidar mengusap punggung Lily tanpa mengubah posisi, Lily memang duduk di dekatnya. Cek. Malah bahas itu, Lily memukul ringan paha Haidar. Haidar memilih menarik lengan Lily agar Lily ikut bersandar ke sofa. Ada 10 menit, aku tidur dulu. Bisa bangunin? Tanyanya dengan begitu lesu. Lily memeriksa suhu tubuh Haidar yang beruntungnya terasa normal. Lily pun mengangguk. Tidurnya yang benar, katanya seraya beranjak dan membantu Haidar untuk rebahan. Lily meraih ponsel, mengatur alarm sesuai dengan waktu yang diucapkan Haidar. Pantas ngantuk, semalam kan begadang. Lily menyelimuti Haidar dengan jasnya. Ingatkan Lily untuk membeli perlengkapan tidur khusus untuk di kantor. Lily juga akan meminta Haidar untuk cepat-cepat membenarkan ruangan istirahat agar segera bisa ditempati lagi. Tak lama Haidar pun terlelap. Benar-benar pulas. Meninggalkan Lily yang bermain game lalu sekarang memilih melihat ruang rahasia itu. Ternyata pakai kunci kata sandi. Lily terdiam mengusap dagu. Mencoba menebak. Apa ulang tahun Haidar atau Hafin? Tapi tunggu, dia tidak tahu ulang tahun Hafin. Haidar juga tidak pernah membahas dan membuka ruangan itu. Oh ya, Hafin kan sudah cukup lama bekerja di ruangan ini. Pasti tahu. Lily pun kembali duduk di sofa, memainkan ponselnya untuk mengirim pesan pada Hafin yang tengah berlibur itu. Tak kunjung dibalas. Lily dengan kesal memilih menelponnya terus-menerus. Dia tahu, sangat tahu kalau Hafin bukan sedang bekerja, maka dari itu dia terus teror. Hafin menyingkirkan dua wanita yang bergelayut manja. Dia meraih ponselnya dan meninggalkan ruangan privat itu. Semua sudah mabuk di sana.
Hanya Hafin satu-satunya orang yang sadar. Dia tidak minum alkohol. Dia lebih suka jus. Tidak keren? Bodoh amat. Hafin tidak suka kesadarannya hilang. Dia akan berubah lemah jika itu terjadi. Jadi, dia hanya duduk mendengarkan musik, atau menari dan setelahnya pulang tanpa membawa wanita malam. Hafin hanya ingin menghambur-hamburkan uang. Dia tidak tahu harus menggunakan uangnya yang banyak untuk apa lagi. Dari hal-hal baik hingga buruk sudah dia lakukan menggunakan uangnya itu. Benar kata Haidar. Mungkin sudah saatnya dia menikah. Biar ada yang mengurusnya. Tapi mencari wanita yang tulus dan benar-benar akan merawatnya di mana? Halo? Kesal Hafin saat belum sadar siapa yang mengganggu waktu santainya. Hafin langsung angkat saja. Panggilan malah terputus. Hafin berdecak kesal namun detik selanjutnya melotot samar saat tahu kalau kakak iparnya yang telepon. Hafin menyesal berucap ketus. Hafin membaca pesan spam dari Lily itu. Dia terdiam sejenak untuk berpikir. Ruang rahasia papa? Pernah dengar waktu itu apa ya? Mom. Oh ya. 020311. Pekiknya di akhir. Hafin segera mengirimnya. Hafin belum pernah masuk ke sana. Baginya itu tidak penting, pasti hanya ada kasur. Ngapain di sini, bro? Hafin menoleh. Tadi terima telepon, jawabnya ramah. Gak masuk. Sekarang, duluan aja, semua udah pada, lo tahulah. Balasnya. Hafin dari sosoknya memang terlihat nakal. Padahal aslinya tidak. Sampul yang benar-benar menipu. Lily menekan satu persatu dan klik terbuka. Wangi ruangan itu sontak semerbak menabrak indera penciumannya. Lily mengerjap syok dengan isinya. Hampir sebagian dinding penuh oleh foto-foto. Bahkan di dinding satunya sudah penuh dengan foto. Lily merasa ruangan itu ditempati oleh stalker. Saking banyaknya foto candid dari Hafin maupun Haidar. Ada beberapa foto anak kecil yang Lily yakini kalau mereka Hafin dan Haidar. Bahkan ada sosok perempuan bersama laki-laki lain. Astaga! Apa itu Ibu Haidar yang tengah selingkuh? Apa semua ini dibuat oleh Hengki? Ternyata dia tidak seacuh dan secuek pemikiran para anak-anaknya. Hengki tahu semuanya. Bahkan ketika Haidar makan sendirian di restoran keluarga. Apa hatinya sakit saat melihat itu? Lily mengusap Haidar yang masih memakai seragam SMP. Begitu kesepian. Semua foto Haidar lebih banyak di rumah. Mungkin benar kata Haidar. Bahwa dia dididik mandiri dan terlalu dikekang sampai dia tidak bergaul selain belajar tentang apapun di rumah. Lihatlah. Bentuk sayang seorang ayah dengan cara yang berbeda. Lily bisa merasakan semuanya lewat setiap hasil dari jepretan foto. Hengki tidak melepas tanggung jawabnya begitu saja. Keadaan yang memang memaksanya begitu. Salah memang, tapi sudah takdirnya. Lily berbalik dan tersentak kaget saat Haidar tengah berdiri dan mengamati ruangan yang penuh sejarah hidup itu. Lily tidak berucap sepatah kata pun. Dia membiarkan Haidar merasakan semuanya. Berpikir tanpa terganggu. Lily berjalan ke arah lain. Di sana begitu banyak album foto yang mulai usang dan berdebu. Ruangan ini sepertinya jarang disentuh orang luar. Tidak ada petugas kebersihan yang membersihkan ruangan ini. Lily menoleh,
Dia ingin melihat Haidar yang masih diam tak bersuara dan mengamati. Papa mengirim seseorang ternyata, pantas selama ini terus merasa diikutin. Lily tidak tahu harus merespon apa. Haidar balas menatap Lily. Di sini berdebu, lebih baik kita keluar, ajaknya datar. Lily pun hanya menurut. Ruangannya enak buat istirahat, tapi harus diberesin dulu, komentar Lily agak canggung. Kenapa bisa dibuka? Tanya Haidar seraya menarik lembut lengan Lily. Lalu dia tabrakan bibirnya tanpa menunggu jawaban. Haidar langsung M3 lum 4T bibir itu. Entah karena ingin atau mencari peralihan. Yang jelas Haidar merasa terluka melihat potretnya sendiri. Di sana dia bahkan Hafin terlihat begitu kesepian. Luka lamanya seolah kembali basah. Lily membuka matanya, masih dengan membalas P4 Good 4N Haidar. Bisa Lily lihat. Sudut mata Haidar basah. Haidar memilih menjadi lemah. Entah karena lelah juga makanya dia tidak bisa menahan untuk tidak terluka dan sedih. Masa kecilnya sungguh buruk. Haidar menurunkan ciumannya ke leher lalu mengangkat Lily ke meja. Memeluknya di sana dan terus mencari peralihan. Lily hanya menerima tanpa menjeda. Membiarkan Haidar mencari kepuasannya agar melupakan kesedihannya. Heu! Lily meremas bahu Haidar. Haidar menaikkan rok Lily, melepas resletingnya sendiri tanpa saling melucuti. Lily kembali menyambut kecupan demi kecupan di bibirnya. Dia ingin menolak B4 Ercin 4 di ruang kerja Haidar, takutnya ada CCTV dan orang lain akan menonton. Tapi Lily M3L3 nguh tertahan. Membiarkan Haidar bergerak perlahan, menarik dan mendorongnya seirama. Sungguh pengalaman pertama bagi mereka. Haidar menariknya tanpa menunggu pelepasan. Maaf, gue malah gini. Sesal Haidar agak terengah. Kok gue lagi? Aku gak apa-apa, lanjutin aja. Lily membelitkan lengan ke lehernya Haidar. Kini Lily yang belajar aku kamu. Rasanya aku lampias. Gak apa-apa, Lily menarik tengkuk Haidar, dia yang memulainya agar Haidar tidak merasa bersalah. Lily tahu, Haidar sedang butuh. Lily membuka matanya perlahan. Sosok Haidar tidak ada lagi di sampingnya, memeluknya. Tubuh Lily yang meringkuk di sofa ruang kerja Haidar mulai menggeliat dengan pandangan mencari keberadaan Haidar yang ternyata tengah fokus bekerja. Kerja lagi? Haidar mendongak sekilas. Apalagi, kamu tidur? Jawabnya kalem. Bukannya ikut tidur, Lily mendudukkan tubuhnya. Terus kapan belajarnya? Kalau udah bisa pasti gak akan sesibuk ini, balas Haidar dengan kembali menatap Lily sekilas. Jadi itu pelatihan? Haidar menghela nafas. Kamu tuh, udah berapa kali aku bilang kalau ini pelatihan. Aku harus belajar dari nol lagi makanya banyak, omelnya. Lily manyun. Lupakan wajar. Sebalnya lalu turun dan melangkah menghampiri Haidar lalu duduk seenak jidat di pahanya. Haidar menghela nafas, mau tidak mau menghentikan gerakan pulpen di tangannya saat Lily bergerak dan duduk. Ikut belajar, cengir Lily. Gue lo bisa gak? Aku kamu geli, pintanya memohon. Senyamannya aja, balas Haidar dengan kembali fokus pada kertas-kertas walau sekarang tidak leluasa. Jelasin. Haidar mengecup pipi Lily. Lebih baik cuci muka terus pesen makanan, aku harus fokus dulu, pintanya. Gue ganggu ya? Oke deh, Lily mengecup kilat bibir Haidar lalu beranjak namun lengannya ditarik Haidar. Haidar menarik tengkuk Lily dan balas mengecup ringan bibir itu.
Makasih dan maaf buat hari ini, ujarnya pelan di depan bibir Lily. Lily tersenyum segaris. Makasih dan maaf buat apa? Tanyanya. Semuanya. Dari soal foto-foto itu terus udah hibur. Padahal aku tahu kamu kurang nyaman karena kita di kantor. Diusap rahang Lily. Minta beli tas boleh? Haidar mengangguk. Pakaian? Haidar mengangguk. Loh kok boleh? Heran Lily dengan alis bertaut. Haidar tersenyum tipis. Sesekali boleh, asal jangan sampai boros. Dikecup lagi bibir itu, dipandangnya wajah yang kini terus mengisi jiwanya. Makasih. Riang Lily lalu memeluk leher Haidar erat. Sekarang ya? Sekali lagi makasih, dikecup beberapa kali pipi Haidar. Haidar tidak tahu kalau Lily akan sebahagia itu. Apa selama ini dia terlalu mengekangnya? Padahal kan wanita memang suka belanja. Selama ini mau banget belanja. Lily memandang wajah yang tersirat penyesalan itu. Lily tersenyum lalu menggeleng. Enggak kok, balasnya jelas bohong. Dia tidak mau Haidar semakin sedih. Haidar mengusap perut buncit Lily. Sekarang cuci muka Gih. Aku lanjut belajar lagi. Target 3 bulan aku udah harus bisa. Terangnya. Lily mengangguk dan melanjutkan langkahnya untuk cuci muka. Love you, ujar Haidar. Lily menoleh. Apa sih? Dia masih malu soal itu. Masih geli. Tinggal jawab. Gak perlu, kan udah tahu jawabannya, balas Lily di akhiri cengiran. Udah sana belajar yang benar. Lanjutnya. Astaga. Udah mau kuliah lagi, Lily menunduk lesu. Mual-mual sudah tidak dia rasakan separah awal kehamilan. Tapi malas dan mudah mengantuk masih dia rasakan. Udah ambil SKS? Haidar merapikan semua kertas-kertas di meja itu. Sudah waktunya tidur. Baru lihat, belum ambil. Lily meringkuk di kasur dengan mulai ngantuk, padahal baru saja nempel di bantal. Jangan ambil banyak, sesuai semester aja. Pengen cepet lulus kalau kamunya gak mampu jangan. Apalagi sekarang hamil, Haidar pun beranjak dari duduknya untuk cuci muka, tangan dan kaki. Lily termenung. Dia harus melawan malasnya. Apalagi Haidar mengambil kelas karyawan. Tidur udah sayu gitu mata, Haidar merangkak naik lalu masuk ke dalam selimut dan memeluk Lily dari belakang. Tas gue belum datang ya? Tanya Lily. Belum. Lama. Amuk Lily lalu membalik tubuhnya jadi menghadap Haidar. Saat lo di kantor, gue di kampus rasanya bete, gue gak bucin ya, cuma bawaan bayi, sebel deh. Bibirnya menekuk. Haidar mengusap alis yang bertaut bete itu. Bisa VC tiap detik kalau mau, balasnya. Boleh? Serius mau VC terus? Haidar kaget, padahal dia yang menawarkan. Gue gak tahu. Anak lo ish. Haidar tertawa pelan lalu mengusap perut Lily dan bergerak ke bawah, dia kecup beberapa kali. Kapan ke dokter lagi? Minggu depan, sehari sebelum kuliah. Jawabnya. Haidar kembali naik, memeluk Lily. Mau ciuman gak? Tanyanya. Lily mencubit pelan lengan Haidar. Biasanya langsung kenapa tanya? Jadi aneh tahu, sebalnya. Jawab aja. Aku mau, Haidar tersenyum usil.
Lily senang melihat Haidar yang tak tersentuh kini begitu banyak ekspresi. Aku, sayang. Potong Haidar. Dia maunya aku. Terserah Lily mau berlo gue atau aku kamu atau bahkan campur, yang penting lidahnya terus terlatih. Aku gak mau. Lily membalik badannya dengan usil dan cekikikan. Aku mau. Bukan aku gak mau. Haidar balas memeluk Lily gemas dan menyerang leher Lily dengan ciuman mengendus. Lily menahan wajah Haidar walau berakhir dengan keduanya saling B3RQ***. Menikmati kecup demi kecupan penuh kasih sayang. Keluar. Malu tahu. Lily mendorong lengan Haidar sesekali dengan memeluk dadanya yang polos. Untung bawahnya belum dia lucuti. Kenapa malu? Heran Haidar, keduanya bahkan sudah melihat satu sama lain. Terang tahu. Beda pokoknya. Rengek Lily. Haidar bergerak melilit pinggang polos Lily. Mandi bareng suami apa salahnya sih? Tanya Haidar gemas. Lily cemberut. Lo gak akan paham. Balasnya bete hampir menangis. Cengeng. Haidar menatap perut Lily yang berubah itu. Ini garis apa? Dia usap lembut. Kata dokter Linnea Nigra, wajar kok. Gak bahaya. Lily mengusap perutnya yang sudah memasuki bulan kelima itu. Bener kata kamu, karena terang aku jadi jelas lihat kamu. Biasanya kan tiap malam lampunya temaram atau bahkan gelap-gelapan, Haidar masih memeluk pinggang Lily. Makanya, malu. Bisa keluar sekarang? Dingin. Mau bareng mandinya, Haidar mengeluh di bahu Lily, mengecupnya ringan. Lily memutar bola matanya, kenapa Haidar so manja? Sangat tidak cocok. Gak mau lihat jelas punya aku? Haidar. Haidar terbahak lalu mengecup kening Lily gemas. Aku tunggu di luar, kapan-kapan aku ajak lagi harus mau titik. Dia pun mengalah. Haidar merentangkan kedua tangannya. Menyambut Lily yang sudah sangat cantik. Hari ini jelas akan ke kantor, tapi siang. Jadi, mereka akan jalan-jalan dulu sebentar. Akhirnya kamu ada waktu. Lily bergelayut di lengan Haidar setelah melepas pelukan. Kita ke mall. Tanya Haidar memastikan. Mau lihat-lihat peralatan bayi, Lily tersenyum cerah. Haidar jadi tertular. Dia bahagia sekaligus sedih. Dia tidak bisa memberi banyak waktu, bahkan untuk belanja. Sabar ya, Hafin bentar lagi pulang. Waktu aku nanti normal lagi walau sesekali sibuk banget mungkin ada. Gak apa-apa kok, gue gak nuntut. Padahal udah bagus aku kamu. Lily berdecak. Katanya senyamannya aja. Sindirnya. Haidar mengusap jemari Lily. Biasain juga harus, masa mau punya anak lo gue, gak keren tahu. Balasnya. Iya deh. Keduanya terlihat seperti suami istri yang bahagia. Sepertinya, es sudah benar-benar mencair. Malam ini aku gak lembur, tugas hari ini sedikit. Kata Haidar. Terus? Lily memicing. Soal jatah? Tebaknya. Haidar terkekeh geli. Tahu aja kamu, dia kecup gemas pipi Lily. Benarkah ini Haidar? Alis Lily terangkat sebelah.